Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inter Arma Caritas. Arma Caritas. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini di pertemuan keempat materi ketiga kita bakal simulasi PP yang bakal diperagain langsung, dipraktekkan langsung oleh Kang Nova. Nah, sekarang Kang lagi di hutan Gunung Walat, beneran nggak? Bener. Kang lagi di Gunung Walat, jadi kita akan coba praktekkan apa yang waktu itu akan jelasin kalian kayak gimana realnya, gitu ya. Ini kasusnya ya, Kang lagi sendiri lagi jalan-jalan di gunung, ya. Jadi kalau di gunung itu kalian harus tahu seenggaknya bahaya di gunung, ya. Di antaranya yang paling sering adalah ular berbisa, ya, terus ketiban pohon, ranting misalnya, atau ketiban ranting juga walaupun rantingnya gede, gitu ya. Atau ya kalau misalnya ke Sumatera mana gitu ada beruang atau segala macam gitu ya. Nah itu salah satunya. Gitu. Yang lain misalnya hipotermia. Nah sekarang nemu orang yang lagi tiba-tiba pingsan nih, dia tahu ini akan nemunya kayak gini aja, ya. Ini yang paling pertama pastikan adalah kita pakai APD dulu, cek, lihat di atas, takutnya ada golok yang lagi itu, siapa tahu dia lagi ngambil kelapa atau apa kan, golok atau hewan. Kalau nggak ada langsung, karena nggak ada orang, langsung ya cek respon. Neng, bisa aja bangun, bisa aja tidur gitu ya, ketiduran. Neng, bangun neng, jangan bangun. Nah, misalnya kalau bangun ya berarti udah langsung tanyain kenapa ngapain tidur di sini gitu ya, kayak nggak ada kerjaan aja tidur gitu ya. Kalau nggak bangun, nah, cek nadinya masih hidup, cek enggak, cek sini nadinya bisa, ya. Pakai 3 jari atau 2 jari boleh, jangan pakai ini ya. Kebanyakan orang kan pakai ini, enggak, jangan pakai ini, enggak bakal kerasa, susah, malah yang kerasa nadi kalian ya. Jadi ini pakai 3 jari ini, cek nadinya karena nggak sadar ya. Oh masih ada nafasnya, oh masih ada, hitung normal atau enggak gitu ya. Kalau misalnya masih ada, cek takutnya dia kegigit apa, keracunan, pingsan ya. Cek ada bengkak enggak, pertama bengkak dulu. Kalau misalnya takut, kalau dikhawatirkan kan karena kesan umumnya adalah ada di lingkungan hutan ya, jadi bahayanya yang tadi akan sebutin itu, lihat kesan umumnya kira-kira apa ya. Berarti danger yang kedua adalah mungkin dia terkena sengatan hewan yang beracun ya. Dicek ya tangannya, dicek, takutnya ada yang bengkak, karena kalau yang gigit itu, kasus gigitan hewan pasti ada yang bengkak ya. Kepalanya dicek ya. Nah di sini ada bengkak, benjol di kena tawon, jadi bukan tuh, baru aja kalau kayak gitu langsung hubungi bantuan kalau ada sinyal ya. Kalau nggak ada sinyal, nggak bisa hubungi bantuan, cepat evakuasi kayak gitu ya, karena ini tempatnya nggak aman. Kalau misalnya ada gigitan ini, kemungkinan di dekat sini gitu, bukan di area sini tapi dekat ini ada gitu, jadi ada bahaya susulan yang kita sebut itu. Oke, jadi cepat kita bawa dulu ke lokasi yang kita tahu aman ya. Misalnya ini kan datarnya rada miring, cari tempat yang datar gitu, baru ditangani ya, kayak gitu. Itu realnya kalau di gunung. Jadi yang tadi Akang kasih lihat gampang kan, itu proseduralnya aja gitu ya, belum teknisnya, belum menggunakannya, standarnya kayak gimana gitu ya.
terus belum penanganan luka kan, itu belum. Jadi itu proseduralnya aja dulu kayak gitu, itu baru di hutan ya. Belum kalau di gunung berarti ada tambah hipotermia misalnya ya, atau mungkin ada yang alergi, ada yang kecapean, gagal jantung misalnya ya. Masih banyak danger lain atau bahaya lain yang harus kalian waspadai ketika nemu itu ya. Jadi ketika nemu korban, kalian harus secara naluri kira-kira bahaya apa aja yang mengancam, dilihat dari situasinya, di kondisinya, terus kayak tadi ya, kayak gitu. Itu baru satu aja, belum kalau misalnya korbannya banyak gimana ya. Korban banyak gimana, kalau penolongnya ada 2, ada 3 kayak gimana ya. Terus kalau misalnya tadi kan nggak ada saksi, nggak ada apa, kalau misalnya ada saksinya, ada temennya gitu, atau ada pihak berwenang kayak gimana, itu belum. Nanti mungkin kalau sempat, kalau ada kesempatannya, nanti akan coba simulasikan gitu ya, sama kelas 11 sama kelas 12 yang lain gitu. Karena sekarang cuman ada 2 orang perempuan, jadi akan nggak sangat terbatas gitu, dan alat-alatnya juga terbatas karena ya biasa kalau di rumah Akang mungkin ada alat-alat, tapi sekarang lagi nggak bisa digunakan karena rumahnya lagi rame dulu ya. Nah terus untuk nanti selanjutnya kalau kalian punya pertanyaan, kalau di air gimana, misalnya ada yang tenggelam, atau misalnya kalian lagi naik perahu mau nyebrang ke Pulau Seribu, tiba-tiba karam misalnya, kayak gimana. Terus pertolongan di kan ini kalau padang pasir gimana, siapa tahu kalian kan lagi, misalnya kalau lagi di ke Jeddah misalnya, kalau lagi naik haji gitu ya, Amin. tiba-tiba tersesat ke gurun gitu ya. Tiba-tiba, atau misalnya ada badai pasir kan. Nah, silakan kalau kalian berimajinasi, berpikir kira-kira kalau di lingkungan kalian bahayanya apa saja, terus tanyain, mangga di kolom komentar di bawah ini. Ya kayak gitu, langsung ditanyain aja kira-kira apa bahayanya, gimana cara penanganan. Nah untuk penanganan Akang masih belum bisa ngasih lihat ya cara membalut, misalnya cara membidai, karena emang harus bisa kalian ini ada gitu di sini gitu. Jadi teknisnya kelihatan, kalian bisa mempraktekkan juga, karena nggak cukup untuk kalau cuma sekedar ngomong kayak gini doang, interface kayak gini gak bisa ya. Ya mungkin buat kali ini sebenarnya itu aja dulu untuk prakteknya. Oke, untuk teorinya tadinya Kang mau menyampaikan beberapa dasar mengenai kepalang merahan, biar yang buat yang baru ikut gitu ya, waktu SMP-nya nggak pernah ikut PMR, terus di SMA-nya ikut, biar nggak bertanya-tanya PMR itu sebenarnya apa, ngapain aja gitu ya. Karena PMR nggak cuman sekedar jaga di belakang barisan upacara, ada yang pingsan angkut, enggak ya. Kayak waktu di banjir Cicurug kemarin juga ada dari salah satu MA di Cicurug, dia bantu di dapur umum misalnya. Nah itu salah satu kegiatan PMR sebenarnya. Ya salah satunya. Jadi Akang tadinya mau ngebahas mengenai ya, sejarah gitu, jadi tujuannya apa, asal usulnya gimana gitu. Tapi keadaannya lagi nggak memungkinkan. Jadi mungkin kalau misalnya selanjutnya, kalau kelas 10, 11, kalau misalnya diminta buat kita kumpul misalnya ya, kita kumpul yang bareng-bareng lagi ya, kayak gitu. Terus ada beberapa materi yang Akang kan waktu itu skip ya, kayak ada undang-undangnya, ada KUHP misalnya. Itu sebenarnya buku yang lama 2015 itu. Jadi 2020 baru 2 minggu kemarin sebenarnya
terbit lagi yang baru, cuman masih dalam tahap revisi untuk Wira ya. Kalau Madianya udah muncul dari untuk keadaan pandemi. Kalau untuk Wira belum. Terus ada updatean materi juga gitu ya. Ya Akang nanti mungkin kalau kalian mau tahu updatean materi dari ICRC atau American Red Cross bisa chat aja langsung, atau nanti Akang bakal share di grup itu mengenai prosedur pemberian bantuan hidup dasar yang baru sama CPR yang baru. Terus jadi untuk sekedar informasi aja, kalau PMR itu ada 7 materinya ya, bukan cuma pertolongan pertama doang. Jadi ada ya sejarah kepemimpinan dan sejarah, pertolongan pertama, remaja sehat peduli sesama, terus donor darah, tiga lagi apa teh? Apalagi Akang juga banyak sebenarnya yang harus kesiapsiagaan bencana, misalnya itu salah satunya ya. Jadi masih banyak lagi. Belum tadi ya Akang mau ngasih kalian materi apa ya, evakuasi darurat ya. Evakuasi darurat gimana cara ngegotong orang pakai sama satu orang, ngegotong sama 2 orang, 3 orang, tapi karena yang datang cuma berdua jadi gak bisa ya, gak bisa. Terus masih banyak ya, bikin tandu darurat juga salah satunya ya, cara mengamankan misalnya ya, banyak lagi. Terus Akang harap kalian minimal diingat kembali kalau yang ada yang nge-record yang pertemuan sebelumnya yang akan kasih lihat PDF-nya itu, kalian bisa minta aja PDF-nya, nanti Kakang bisa di-share. Situ juga materinya sebenarnya gak bakal berubah juga, kalau walaupun yang updatean juga gak begitu banyak yang berubah. Jadi kalau misalnya normal nafas manusia itu berapa kali per menit, atau nadi normalnya berapa, warna kulit normalnya kayak gimana gitu, kelainannya apa aja gitu ya. Itu minimal kalian tahu gitu, normalnya tubuh kalian itu kayak gimana gitu ya, apakah kepala gede sebelah atau kayak gimana gitu ya, atau tangan panjang sebelah gitu ya. Kalian kenali dulu tubuh kalian, karena akhirnya kan setiap tubuh manusia itu berbeda-beda ya. Golongan darah juga pasti beda-beda, walaupun misalnya A, B, C gitu, tapi sebenarnya secara teknis golongan darah itu sampai sekarang ada lebih dari 1000 gitu. Cuman ya banyak yang langka gitu. Jadi setiap orang punya tubuh masing-masing berbeda, kapabilitas yang berbeda. Makanya untuk anak PMR akan wajibkan untuk mengetahui keadaan normal tubuh masing-masing ya. Akang nggak tahu, mungkin di antara kalian ada yang punya penyakit hipertensi ya, tensinya tinggi. Jadi normalnya untuk yang hipertensi itu dia nggak ngerasa pusing, nggak ngerasa apa, biasa aja. Kalau tensinya itu 140 misalnya itu ya. Atau yang hipotensi, tensinya rendah gitu, normalnya berarti dia biasanya ngerasa 90 itu normal. Nah kayak gitu, jadi kalian rasain diri sendiri itu kayak gimana ya, kayak gitu. Jadi kalian bisa mengukur kemampuan kalian sampai kemana ketika mau nolong orang, yang mana itu adalah salah satu kewajiban nolong pertama, yaitu mampu mengukur kemampuan diri sendiri ya, mampu mengidentifikasi bahaya tuh ya. Jadi sebenarnya mau materi itu aja dulu yang akan kasih tugas kalian, kenali tubuh sendiri ya, normalnya berapa, seperti apa gitu ya, semuanya ya, dari nafas tadi
misalnya tubuh, kalau misalnya Akang tangan Akang bisa banyak yang bersuara nih, sendi, itu normal buat Akang gitu. Kalian gimana ya suaranya? Itu buat Akang normal, buat orang mungkin ngeliatnya nggak normal, bisa aja gitu ya gitu. Atau kalian juga tanya ke keluarga, mungkin ada yang punya riwayat penyakit yang generatif atau yang menurun kayak jantung, gula misalnya, tekanan darah yang tinggi misalnya, itu tanya juga ya. Itu jadi patokan lain juga. Apalagi kalau yang punya mah biasanya macam-macam. Kalau yang sekarang tuh ada yang mah dari nyambungnya ke paru-paru, nyambungnya ke asma. Nah itu tanya juga ya. Oke, buat materi dagang gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inter Arma Ceritas. Arma Carita. Materi pada minggu kali ini. Selamat menjalankan tugas yang diberikan oleh Kang Noval dan